Ya Allah, semoga bacaan surat Yasin saya ini, bacaan surat Al-Fatihah saya ini, dan yang lain-lainnya, semoga diberikan kepada arwah ibu dan ayah saya yang sudah tiada. Maka langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan mengirim pahala bacaan kita, pahala bacaan kitab suci Al-Quran kita diberikan kepada arwah kubur yang kita tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, kami haturkan banyak terima kasih kepada semua ikhwanul muslimin muslimat yang tetap setia menyimak tausiah dari Rahmatul Ummah. Dan alhamdulillah channel Rahmatul Ummah genap 1 tahun. Berkat dukungan dari semuanya, saya tetap bersemangat. Kami mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan kami yang selalu mengirim tausiah dari channel Rahmatul Ummah beserta tim kreatif dan tim operator daripada channel Rahmatul Ummah ini diberikan kesehatan serta diberkahkan sepanjang umur hidup kami. Mudah-mudahan selamanya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena sabda Rasulullah SAW, anfa'un nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat adalah yang berguna bagi orang lain. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan channel Rahmatul Ummah kali ini tentang keistimewaan bersedekah pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Keterangan ini saya ambil dari kitab Ruhul Bayan dan dari kitab Nasoihud Diniyah. Dari keduanya ini sama. Bagaimana bunyi tausiah daripada kedua kitab ini? Innal arwaha yajtami'una fi kulli lailati jum'ah fi manazilihim yarjuna doa al-ahya wa sodakotihim. Ketahuilah bahwa arwah-arwah orang yang sudah meninggal setiap malam Jumat itu mendatangi rumah yang pernah ditinggalinya atau mendatangi keluarga-keluarganya. Untuk apa arwah kubur setiap malam Jumat mendatangi rumah keluarganya? Yarjuna doa al-ahya. Arwah kubur itu mengharapkan doa dari keluarganya pada malam Jumat itu, dan mengharapkan pahala sedekah yang telah diberikan oleh keluarganya yang ditinggalkan. Maka ketika malam Jumat keluarga orang yang sudah meninggal tidak ada satupun yang berbuat kebaikan, malam Jumat malah asik nonton TV, lupa sama ayah dan ibunya yang telah membesarkannya, sehingga masih gemar menonton sinetron daripada membaca surat Yasin. Lebih gemar membaca koran daripada membaca kitab suci Al-Quran pada malam Jumat. Sedangkan setiap pada malam Jumat itu, arwah-arwah kubur kita yang sudah tiada mendatangi rumah-rumah kita, menanti doa-doa kita. Ketika mereka hadir di pintu rumah kita, arwahnya, kita tidak mendoakan mereka. Dan kita tidak bersedekah dan pahalanya tidak diberikan kepada mereka. Maka sepulangnya arwah itu ke tempat asalnya, mereka dengan keadaan nangis. Lain halnya
ketika arwah kubur mendatangi rumah-rumah keluarganya pada malam Jumat, kebetulan keluarganya banyak yang membaca kitab suci Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, membaca tasbih, dan membaca ibadah-ibadah bacaan-bacaan yang lain. Oleh keluarganya itu disampaikan, kata orang yang membaca sholawat dan orang yang membaca kitab suci Al-Quran, ya Allah, semoga bacaan surat Yasin saya ini, bacaan surat Al-Fatihah saya ini, dan yang lain-lainnya, semoga diberikan kepada arwah ibu dan ayah saya yang sudah tiada. Maka langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan mengirim pahala bacaan kita, pahala bacaan kitab suci Al-Quran kita diberikan kepada arwah kubur yang kita tuju. Begitupun apabila kita bersedekah dengan uang, bersedekah dengan berbentuk barang, ketika kita telah menjadi seorang anak yang sukses, mempunyai perusahaan yang begitu besar, ketika kita mau menyumbang masjid, ya Allah, saya menyumbang semen 100 sak misalkan, semoga pahalanya diberikan kepada ibu dan ayah saya yang sudah tiada. Itu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pahalanya kepada ibu bapaknya yang dituju oleh anaknya yang bersedekah. Itulah hebat-hebatnya. Maka dalam satu hikayat, hebat-hebatnya bersedekah pada hari Jumat atau malam Jumat. Pernah di suatu ketika, ini kejadiannya terjadi di negara Samarkand. Negara Samarkand ini adalah negara atau provinsi yang berada di negara Uzbekistan. Uzbekistan dulu adalah bawahan negeri Soviet. Karena Uni Soviet telah bubar, di antara pecahan negaranya ada di sana negara Uzbekistan. Di dalam Uzbekistan tersebut ada nama kota yang bernama Kota Samarkand. Di Kota Samarkand terdapat seorang laki-laki yang sakit keras. Sudah berobat kemana-mana, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesembuhan. Karena sangat kuat keinginannya untuk sembuh, akhirnya laki-laki yang sakit keras ini bernazar kepada Allah, in syafaniyallahu min marodi la atasaddaq. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada penyakitku, maka aku akan bersedekah, beramal, beribadah pada hari Jumat, dan pahalanya akan saya berikan kepada ibu dan ayah saya yang sudah tiada. Lalu tidak lama kemudian, singkat cerita, setelah orang yang sakit ini bernazar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan. Ketika sudah sembuh, laki-laki ini orang jujur, tidak lupa akan janjinya. Karena al-wa'du dain, janji adalah hutang. Karena sudah bernazar kepada Allah, apabila sakitnya disembuhkan, maka akan bersedekah yang dilakukan pada hari Jumat. Dan pahala sedekahnya akan diberikan kepada ibu dan ayahnya yang sudah tiada. Setelah sembuh, orang ini berangkat ke pasar. Pagi-pagi dengan mengharap siapa tahu ada orang yang mau menggunakan jasa tenaganya di pasar untuk menjadi kuli pikul. Ternyata diam di pasar dari pagi sampai petang, tidak ada orang yang mau menggunakan jasanya untuk menjadi seorang kuli pikul. Akhirnya setengah putus asa, mengharapkan uang, dan uangnya mau disedekahkan kepada fakir miskin, dan hasil sedekahnya pahalanya akan diberikan kepada ibu dan ayahnya yang sudah tiada. Ternyata sedikit dan sepeser uang pun tidak didapati. Akhirnya orang ini pergi minta fatwa, minta nasihat kepada seorang ulama. Maka kata orang tersebut, saya pada hari ini, hari Jumat, telah bernazar. Dulu ketika saya sakit, pernah bernazar apabila saya sembuh dari penyakit saya pada hari Jumat, ingin bersedekah dengan uang, bersedekah dengan melaksanakan ibadah, lalu pahalanya diberikan kepada orang tua saya yang sudah tiada. Tapi dari pagi sampai petang, saya berdiri di pasar, menawarkan jasa pikul saya kepada orang lain.
ternyata satu orang pun tidak ada yang menggunakan tenaga saya, sehingga saya tidak bisa bersedekah dengan uang. Bagaimanakah caranya? Pada hari ini tetap saya ingin bersedekah, karena ini sudah janji. Maka fatwa ulama, jalan keluarnya silahkan. Ukhruj watrub qasral batih watruhu bainal himar. Kamu sekarang sekeluarnya dari tempat ini, silahkan ke pasar lagi, pungut sebanyak-banyaknya, cari sebanyak-banyaknya, dan kumpulkan kulit semangka sisa yang dimakan orang. Lalu apabila kamu sudah mencari dan sudah mendapatkannya dan sudah mengumpulkannya, kulit semangka tersebut silahkan berikanlah ke keledai, karena keledai ini adalah binatang yang sangat suka dengan memakan kulit-kulit semangka. Dan orang ini alhamdulillah kelihatannya gembira dari asanya pucat, karena tidak hasil cita-citanya ingin bersedekah dengan uang, ingin bersedekah dengan beribadah, dan pahala ibadahnya diberikan kepada ibu bapak yang sudah tiada. Lalu tergegas-gegas orang tersebut kembali ke pasar yang sempat ditinggalnya tadi dan memungut sebanyak-banyaknya kulit semangka. Sudah mendapatkan beberapa keranjang kulit semangka, lalu kirim kepada beternak binatang keledai dan berikan kulit semangka itu untuk menjadi makanan dari keledai. Setelah pulang ke rumah pada malam Sabtunya, tidur. Setelah tidur, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu lewat mimpi dengan kedua orang tua yang sudah meninggal. Dalam pertemuan itu dipeluk-peluk kedua orang tua. Kata orang tua berkata dalam mimpi, "Wahai anakku, aku ucapkan banyak terima kasih. Engkau adalah anak yang paling berbakti. Allah Maha tahu segala apa niatmu. Kamu mau bersedekah dengan hasil uang, dengan menjadi kuli di pasar, karena sedikit pun seorang pun tidak ada yang menggunakan jasamu, maka aku berterima kasih. Walaupun terhadap binatang kamu perhatian. Dengan bersedekah kulit semangka diberikan kepada keledai, dan pahalanya engkau berikan kepada ibu dan ayahmu ini, dalam kubur kami terasa terang dan terasa sejuk, karena engkau telah mengirimkan pahala sedekah walaupun dengan kulit semangka kepada himar." Apalagi kalau kita bersedekah kepada manusia, itu lebih besar pahalanya. Sabda Rasulullah SAW yang lain, "Man zaru'a zar'an fa'alqah lahu toir falahu sedekah." Barang siapa yang menanam satu tanaman, lalu tanamannya dimakan oleh binatang, maka tetap buah-buahan yang kita tanam dan dimakan oleh binatang tidak akan terlepas dari pahala sedekah. Sebagai contoh, kita menanam pisang, setelah berbuah, pisang kita dimakan oleh kelelawar. Kita menanam kelapa 10 tahun sudah berbuah, kelapanya diambil, apakah sama manusia dicuri, apakah dicuri sama binatang tupai, tetap pahalanya itu ada, tidak akan terlepas dari pahala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, selamat melaksanakan bersedekah dengan sekemampuan kita. Apakah kita mau bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan harta, termasuk bersedekah kepada binatang pun. Apakah kita memberi makan kucing, memberi makan anjing, sekalipun kita memberikan makanan sampah-sampah yang di pasar, diberikan kepada ikan-ikan yang kita ternak, insya Allah akan ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.